يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Melanjutkan kajian kita sebelumnya, membahas tentang perkara-perkara iman, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang al-imanu birrusul. Maka berikutnya pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Ketahuilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir memiliki kedudukan yang sangat istimewa di dalam Islam. Maka dari itu Rasulullah SAW menjadikan al-imanu bil yaumil akhir termasuk rukun iman. Artinya orang yang beriman wajib mengimani akan adanya hari kiamat, wajib mengimani bahwasanya dunia ini ada penghujungnya, yaitu hari kiamat. Di antara hal yang menunjukkan tingginya kedudukan al-imanu bil yaumil akhir dalam Islam, yang pertama, seringkali kita dapati iman kepada hari akhir digandingkan dengan al-imanu billah. Setiap kali disebut al-imanu billah, maka disebut juga al-imanu bil yaumil akhir. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Bahwasanya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Demikianlah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa iman kepada hari akhir merupakan perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena Allah selalu sandingkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Juga kita dapati banyaknya pujian kepada orang-orang yang mengimaninya dan celaan kepada orang-orang yang mengingkarinya. Dalam surat Hud ayat 19 Allah katakan, wa hum bil akhirati hum yuqinun wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang tidak hanya beriman kepada Allah,
tetapi mereka juga beriman kepada hari akhir. Adapun mereka yang mengingkarinya, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sehingga mengingkari iman kepada hari akhir, maka dia juga tidak beriman kepada Allah. Ya, makanya rukun iman ini adalah satu kesatuan. Tidak bisa kita mengingkari salah satunya, apalagi semuanya. Mengingkari salah satunya berarti dianggap kufur. Makanya tadi seringkali kita dapati iman kepada Allah disandingkan dengan iman kepada hari akhir. Biasanya orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, dia juga tidak beriman kepada Allah. Dan orang yang tidak beriman kepada Allah biasanya juga tidak beriman kepada hari akhir. Lihat orang-orang ad-dahriyah, orang-orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, bahwasanya manusia ada dengan sendirinya, hasil evolusi dari monyet kera jadilah manusia. Ini teori apa? Evolusi Darwin. Ya, jerapah asal usulnya kambing. Mungkin seperti itu. Karena mungkin awalnya kambing makan daun, lama-lama daunnya tinggi, akhirnya lehernya jadi apa? Panjang, jadilah apa? Jerapah. Ini teori evolusi. Orang-orang seperti ini yang tidak mengakui adanya Tuhan, apakah mereka beriman kepada hari akhir? Lah, mereka menganggap kematian adalah akhir dari segala-galanya. Iya, makanya Allah mencela mereka. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka mereka juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara hal yang menunjukkan tingginya kedudukan iman kepada hari akhir, banyak sekali Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang nama-nama hari kiamat. Allah sebutkan dengan nama yang berbeda-beda, seperti dikatakan as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Disebut juga al-wa'id, disebut juga al-khulud, negeri yang kekal, at-taghabun. Ini nama-nama hari kiamat ya, Ma. Al-waqi'ah, al-qari'ah, as-sakhah. Apa kata Allah? Fa idza ja'atis sakhah, apabila telah datang tiupan sangkakala yang sangat dahsyat. Kemudian juga dikatakan as-sakhah, terus apa lagi? At-tamatul kubra, apabila telah datang malapetaka yang sangat dahsyat. Ad-din, maliki yaumiddin, dialah Allah yang telah menguasai hari kiamat. Jadi banyak nama-nama hari kiamat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan kullu ma 'azima sya'nuh ta'addadat sifatuh wa kasrat asma'uh. Segala sesuatu yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi biasanya memiliki nama-nama yang banyak. Hal ini menunjukkan kepada kita di mana kita wajib mengimani adanya hari kiamat. Iya. Nah, jadi ini perkara yang sangat penting ya mas sekalian. Itu sebagai seorang muslim, terutama di zaman sekarang ini, banyaknya pemahaman liberal yang berusaha untuk mengaburkan perkara iman ini, di mana sebagian mereka mengatakan yang dimaksud dengan hari kiamat adalah terjadinya gempa bumi, terjadinya gunung meletus, hanya sekedar musibah-musibah besar. Mereka mengatakan hari kiamat hanyalah malapetaka yang terjadi di akhir zaman. Adapun manusia tetap ada. Hingga akhirnya mereka membuat pengaburan, tipu daya dengan membuat sinetron-sinetron seperti pernah viral, yaitu kiamat
2012, di mana membayangkan bumi itu hancur, tetapi ada yang selamat di atas apa itu? Perahu. Demikian pula orang-orang kafir di zaman sekarang ini. Mereka ya berupaya untuk pindah, bukan pindah negara, tapi pindah ke mana itu? Planet Mars. Ya. Jadi intinya ini perkara iman yang betul-betul wajib untuk kita imani, yakini 100% bahwa hari kiamat pasti akan tiba. Kenapa Yaumul Qiyamah dinamakan hari kiamat? Ya. Jadi hari akhir dinamakan Yaumul Akhir, atau disebut namanya apa? Yaumul Qiyamah. Kenapa disebut dengan penamaan seperti itu jamaah sekalian? Para ulama menyebutkan disebut al-yaumul akhir artinya apa? Hari yang terakhir. Karena li'annahu la yauma ba'dahu haitsu yastaqiru ahlul jannati fi manazilihim wa ahlul jannati fi manazilihim. Dinamakan hari akhir karena pada hari kiamat itu tidak ada hari setelahnya. Jadi sudah tidak ada kehidupan setelahnya, di mana penduduk surga akan menetap di surga, penduduk neraka yaitu orang-orang kafir akan menetap di neraka. Itulah yang disebut dengan kampung abadi, kampung akhirat, yang mana manusia hanya ada dua keadaan, bahagia atau celaka. Bahagia mereka itulah yang masuk ke dalam surga, celaka mereka itulah yang masuk ke dalam neraka. Apakah setelah itu ada kehidupan lagi jamaah? Tidak ada. Yang namanya kematian hanya ada di dunia. Yang namanya kematian tidak ada lagi di surga dan di neraka. Makanya mereka yang masuk neraka akan mengalami penyesalan yang sangat luar biasa, dan penyesalan itu tidak ada artinya sama sekali, sampai-sampai mereka terus menangis menyesali perbuatannya selama hidup di dunia. Nggak kebayang ternyata apa yang dilakukan itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mereka menangis mengeluarkan air mata darah. Inna ahlan nari la yabkun hatta law ujriyati sufun najarat wa innahum yukhrijuna dima. Penduduk neraka akan terus menangis menyesali perbuatannya selama hidup di dunia, sampai-sampai mereka mengeluarkan air mata darah. Ketika mereka sudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka berseru, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai malaikat Malik, sampaikan kepada Rabbmu agar aku ini dimatikan saja. Mereka sudah nggak sanggup lagi. Apa kata malaikat Malik? Qala innakum makisun, engkau akan tetap berada di neraka. Nauzubillah jamaah sekalian. Ya, maka dinamakan Yaumul Akhir. Beda kita di dunia. Kita hidup di dunia tidak dinamakan Yaumul Akhir. Kenapa? Karena setelah di dunia kita akan melewati tahapan-tahapan yang sangat panjang. Nah, jadi ini dinamakan Yaumul Akhir. Hari tidak ada hari setelahnya. Kemudian juga disebut apa tadi? Yaumul Qiyamah. Kenapa dinamakan hari kiamat? Liqiyamil khalqi min kuburihim. Dinamakan hari kiamat karena berasal dari qauma yaqumu qiyaman, yang artinya bangkit, yang artinya berdiri, di mana seluruh makhluk, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir semuanya akan dibangkitkan tanpa terkecuali. Semuanya akan dibangkitkan, baik yang mati dikubur, baik yang mati kecelakaan, tenggelam, hancur jasadnya, Allah akan bangkitkan. Itulah yang disebut dengan Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Nah, kemudian berikutnya berkait
berkaitan dengan al-imanu bil yaumil akhir, setelah kita wajib meyakini bahwasanya hari kiamat pasti akan tiba dan kita tidak boleh ragu-ragu. Allah secara tegas mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 7, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Bahwasanya hari kiamat pasti akan tiba, tidak ada keraguan-raguan, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan manusia dari alam kubur. Perhatikan di sini Allah katakan wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Allah tidak cukup mengatakan wa anna as-sa'ata atiyatun, padahal maknanya sudah jelas. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan tiba. Tapi Allah katakan la raiba fiha, tidak ada keraguan-raguan. Menunjukkan di mana manusia banyak yang tidak beriman kepada hari akhir. Ya. Sehingga apa yang terjadi ketika dia hidup di dunia, dia menjadikan target dunia sebagai prioritas utama. Harta, jabatan, kenikmatan dunia yang sifatnya semu, dia jadikan sebagai tujuan utama. Ya. Nah, ini mereka yang mengingkari hari akhir. Tidak hanya itu, Allah juga mengatakan Allah akan membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Apa saja cakupan al-imanu bil yaumil akhir jamaah sekalian? Yang pertama, di antara cakupan al-imanu bil yaumil akhir, yaitu kita mengimani tanda-tanda yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Jadi kita mengimani tanda-tandanya. Nah, karena tentang datangnya hari kiamat itu tidak ada yang tahu. Hatta para malaikat, para nabi dan rasul semuanya tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dan memang ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, sesungguhnya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Dalam surat Al-Ahzab ayat 63. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah tentang kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Ya, ini termasuk rahasia. Nah, maka orang-orang yang mereka-reka kapan terjadinya hari kiamat, maka ini adalah suatu hal yang dusta. Hatta Nabi kita saja ketika ditanya dalam hadis Jibril ini, mata sa'ah, beliau mengatakan, ya, yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Seringkali ada orang-orang Arab Badui, mereka kan mungkin sudah tahu akan terjadi hari kiamat, maka akan timbul pertanyaan kapan terjadinya. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi tidak menjawab, tapi kembali bertanya, wa madza atatalaha, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Jadi termasuk pertanyaan yang sia-sia, dia bertanya kapan terjadinya hari kiamat. Karena sesuatu yang sudah pasti akan terjadi, maka tidak perlu ditanyakan lagi kapan dia akan terjadi.
Seperti kematian, kapan saya akan mati? Kapan kematian akan menghampiri kita? Maka ini adalah pertanyaan yang sia-sia. Pertanyaan yang benar adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah? Apa yang sudah kita persiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya sampai ulama mengatakan, seandainya besok terjadi hari kiamat, maka tidak ada kata terlambat untuk melakukan amal soleh. Maka dari sini jamaah sekalian, siapapun dia, baik itu dai, ustadz, yang menyatakan akan terjadi hari kiamat pada tanggal sekian, bulan sekian, maka ketahuilah dia adalah dukun. Ya. Dan semua perakiraan yang sempat kita dengar, penetapan terjadinya hari kiamat pada tanggal sekian, bulan sekian, semuanya meleset. Dulu waktu kita masih kecil, kita dihebohkan dengan berita akan terjadi kiamat pada tahun 99, bulan 9, tanggal 9, jam 9, menit ke 9. Pernah ngalami jamaah sekalian? Iya. Terjadi nggak jamaah sekalian? Tidak terjadi. Terus juga pada tahun 2012, atau terjadi malam yang panjang, atau akan terjadi sesuatu, itu sempat viral. Tahun 2012, bulan 12, tanggal 12, jam 12, sampai ada yang sudah borong sembako karena katanya akan terjadi malam yang panjang. Ya, ada yang sudah beli lilin karena katanya akan terjadi gelap gulita. Bahkan ada yang sudah buat bunker untuk berlindung di bunker tersebut. Terjadi gak jemaah? Tidak terjadi. Iya. Demikian pula perakiraan katanya hari kiamat akan terjadi sebelum umur umat Islam 1500 tahun. Dan sekarang sudah tahun berapa? 1440 berapa? Berarti berapa tahun lagi nih kiamatnya? Sebelum umur umat Islam 1500 tahun. Berarti sekitar 60 tahun lagi akan terjadi kiamat. Ini ada yang mengatakan seperti ini. Maka perakiraan seperti ini perkiraan yang batil. Ada itu sempat ramai. Ya. Kenapa? Karena tentang pengetahuan hari kiamat hanya Allah yang tahu. Ya. Namun kita wajib mengimani tanda-tandanya. Dan tanda-tanda hari kiamat itu ada dua. Ada yang sugro dan ada yang kubro. Juga tanda-tanda hari kiamat yang kecil, yang sugro, itu pun ada dua. Ada yang telah terjadi dan telah selesai. Di antaranya diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan buistu was-sa'atu kahatain. Aku diutus dan hari kiamat jaraknya antara seperti ini, artinya sangat pendek. Di antaranya juga wafatnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi tanda hari kiamat dan sudah terjadi. Terbelahnya bulan. Ya, dan ini juga sudah terjadi. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Demikian pula di antara yang sudah terjadi, di mana pengembala kambing berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Yaitu di Timur Tengah, yang dulunya mereka adalah pengembala kambing, pengembala unta. Wa antaral hufatal uratal alata syi'a asyaiya tatawaluna fil bunyan, kata Nabi SAW. Engkau akan menyaksikan di mana para pengembala kambing yang mereka telanjang dada, bahkan tidak beralas kaki, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan sekarang kita tahu bahwasanya gedung yang paling tinggi itu berada di Timur Tengah, di negeri yang kering kerontang di padang pasir.
Bahkan bangunan menara yang tertinggi itu ada di Dubai. Burj apa namanya itu? Burj Khalifah. Ini tanda-tandanya. Bahkan di Jeddah pun tidak mau kalah. Sekarang sedang membangun menara yang paling tinggi di dunia, menyaingi Burj Khalifah. Tapi belum jadi. Ya, ini tanda-tandanya sudah ada. Nah, demikian pula banyaknya orang yang menghalalkan musik, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, zina, homoseksual, riba, dikemas dengan nuansa islami. Ya, seperti misalnya riba dikemas supaya halal dengan istilah bunga. Musik dirubah dengan kalimat musik islami. Ya, dan itu sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat yang sifatnya kecil. Dan juga ada yang sedang berlangsung dan terus berulang-ulang. Apa diantaranya? Banyaknya kejahilan. Itu orang-orang yang jahil, tapi dia berani berbicara tentang masalah ilmu, berani berbicara masalah agama. Kemudian dekatnya zaman, di mana kita alami waktu itu berputar dengan cepat. Enggak terasa 4-3 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kadang kita mengatakan padahal baru kemarin ya. Ya takarabuz zaman, dekatnya zaman. Kemudian juga munculnya nabi palsu, dan itu akan terus ada. Munculnya ajaran-ajaran sesat, nabi palsu sejak zaman Nabi sudah ada. Apalagi ketika Nabi wafat, mereka banyak yang menampakkan taringnya terus sampai sekarang. Bahkan di negeri kita tidak ada habisnya. Di setiap tahun muncul nabi-nabi palsu, mulai dari nabi dari Bogor, Ahmad Musodek, dari Jakarta, Lia Edan, dari Pandeglang, ada lagi aliran Hakekok. Ya, nah itu tanda-tanda hari kiamat. Kemudian juga penyerahan amanah yang bukan kepada ahlinya. Wanita berpakaian tetapi pada hakikatnya telanjang, memakai jilbab tapi ketat, transparan, warna seperti warna kulit, sehingga terlihat seperti orang yang tidak berpakaian, dengan istilah-istilah misalnya jilbab dan yang lainnya. Ya. Kemudian juga banyak orang yang mati mendadak. Ini tanda-tanda hari kiamat. Sorenya masih chattingan, malamnya masih chattingan, ternyata paginya di grup sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal bapak saya. Ya, jadi sudah ada pengumuman seperti itu. Padahal malamnya masih apa? Bercanda. Paginya futsal, sorenya sudah meninggal. Ini banyaknya orang mandi meninggal mendadak. Iya. Kemudian juga banyaknya pembunuhan, peperangan, sehingga darah itu sangat mudah ditumpahkan. Nah, banyaknya terjadi gempa bumi, banyaknya para ulama yang meninggal dunia. Kemudian juga berbangga dengan bangunan masjid. Kita lihat banyak orang membangun masjid dengan mewah, mentereng, bahkan beberapa bagian pakai emas. Namun ternyata masjid tersebut hanya dijadikan sebagai lalu lalang, sebagai wisata. Yang sholat cuma 1 sop 2 sop. Iya. Kemudian banyaknya orang tua berlagak muda, padahal udah bau tanah, udah 60 tahun, 70 tahun, tapi gayanya udah kayak anak muda. Ini tanda-tanda hari kiamat. Banyaknya orang-orang bodoh menjadi peramal, dipercaya. Ya. Walaupun disebut orang pintar, namun pada hakikatnya mereka adalah orang-orang bodoh. Kenapa mereka dikatakan orang pintar? Karena yang datang kepadanya adalah orang bodoh. Orang datang minta kekayaan, minta uang. Kalau misalnya dia bisa, pasti dia udah kaya duluan. Berarti kan yang datang bodoh. Iya. Nah ini
tanda kiamat sugro yang sedang terjadi dan terus berlangsung. Ada lagi tanda-tanda yang belum terjadi, yang ini akan terjadi. Yaitu di mana 50 wanita sebanding dengan 1 laki-laki. Sudah terjadi atau belum? Belum. Sekarang 1 banding berapa? Banding 3. Nanti 1 banding 50. Bayangkan. Ya. Jazirah Arab menjadi hijau. Banyak pepohonan. Ya, banyak sumber air dan yang lainnya. Itu tanda-tanda kiamat sifatnya sugro. Juga kita wajib mengimani tanda-tanda hari kiamat yang sifatnya kubro, tanda-tanda kiamat yang besar. Di antaranya akan muncul Imam Mahdi, munculnya Dajjal yang menjadi fitnah bagi umat Islam, menjadi ujian terberat bagi umat Islam. Kemudian bersamaan dengan itu Allah turunkan Nabi Isa dari langit. Kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari arah barat, dan tanda-tanda hari kiamat kubro lainnya. Ini semua kita wajib mengimaninya tanpa ada keraguan. Inilah prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Dajjal itu adalah manusia. Ia akan muncul di akhir zaman. Nabi Isa juga manusia yang wajib untuk kita imani. Kenapa? Karena di sana orang-orang yang beragama pakai akal, mereka mengingkari ini semuanya. Mereka anggap turunnya Nabi Isa bukannya Isa yang turun. Isa itu sudah mati kata mereka. Tapi yang turun adalah keadilan. Dajjal adalah simbol keburukan, di mana di akhir zaman akan terjadi malapetaka, munculnya orang-orang jahat. Ini kata mereka yang lebih mendewakan akalnya. Kenapa? Karena mereka itu menerima yang sesuai dengan rasio. Artinya yang sesuai dengan akal baru mereka imani. Sekarang mereka mengatakan Nabi Isa ada di atas langit. Terus makannya bagaimana dia? Memang ada warung di sana? Ya. Sehingga mereka katakan ini enggak masuk akal. Dajjal, ya. Masa ada Dajjal yang bisa menampakkan surga, neraka, bisa menghidupkan orang mati? Ini suatu hal yang mustahil. Jadi Dajjal itu hanya sekedar dongeng semata. Inilah orang-orang kafir. Islam meyakini kalau itu semua benar adanya. Ya. Jadi kiamat kubro diawali dengan munculnya Imam Mahdi, kemudian keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Ini sekali 3 bersamaan. Maka ketika Dajjal muncul, dia hidup di muka bumi ini selama berapa hari? 40 hari. 1 hari pertama bagikan setahun, 1 hari yang kedua bagikan sebulan, 1 hari yang ketiga bagikan seminggu, dan 1 hari berikutnya itu seperti hari-hari yang lain. Sampai-sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita mengalami 1 hari seperti setahun? Sholatnya piye? Sholatnya gimana? Nabi mengatakan, ukduru qadroh, sesuaikan. Jadi tetap ada sholat zuhur, asar, maghrib, walaupun posisinya siang terus atau malam terus. Iya. Dan dia akan menapaki semua permukaan bumi dengan cepat. Semua permukaan bumi dia datangi. Mungkin akan datang ke Kosambi juga. Dan ini bukan suatu hal yang aneh, tapi ini perkara iman yang wajib untuk kita imani. Ada 2 tanah yang tidak mungkin didatangi oleh Dajjal, yaitu Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Itu Mekah dan Madinah. Panjang pembicaraan tentang Dajjal dan juga Imam Mahdi. Intinya kita wajib mengimani itu semua. Juga di antara cakupan al-imanu bil yaumil akhir, yaitu kita mengimani peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Ya. Jadi kita bukan hanya mengimani tanda-tandanya,
tapi juga mengimani apa sih yang akan terjadi pada hari kiamat itu. Sampai-sampai Nabi selalu mengingatkan, bahkan diingatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Semua nabi mengingatkan akan terjadinya hari kiamat, karena hari kiamat adalah suatu peristiwa yang sangat dahsyat. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalikan aturan alam ini dari yang semestinya. Allah akan berubah aturan alam ini dari yang semestinya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Di antaranya adalah kondisi langit. Subhanallah. Kalau kita mendongak ke atas, langit begitu luasnya, begitu tingginya, tanpa ada tiang yang menopangnya. Apa kata Allah? Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Dialah Allah yang meninggikan langit tanpa ada tiang yang menopangnya. Nanti pada hari kiamat, manusia akan menyaksikan langit itu akan terbelah. Apa kata Allah? Idas samaun fatarat wa idzal kawakibun tasharat. Apabila langit itu terbelah dan bintang-bintang akan jatuh berserakan. Gunung-gunung yang begitu kokohnya, Allah jadikan gunung sebagai paku bumi agar bumi ini tidak bergoyang. Tapi nanti pada hari kiamat Allah jadikan gunung itu akan hancur sehancur-hancurnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 105? Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Engkau akan menyaksikan gunung-gunung itu berterbangan seperti kapas. Ya, juga Allah mengatakan wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Engkau melihat gunung itu begitu kokohnya, nanti pada hari kiamat engkau akan menyaksikan gunung-gunung tersebut akan berterbangan seperti awan, saling tabrakan. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung, katakanlah sesungguhnya Rabbku akan menghancurkan sehancur-hancurnya. Demikian pula lautan yang begitu luas. Kalau kita berdiri di pinggir pantai, kita akan menyaksikan lautan begitu luas sejauh mata memandang. Nanti akan terjadi tsunami yang sangat dahsyat. Lebih dahsyat daripada tsunami yang terjadi di Aceh. Di Aceh mungkin ombaknya sampai setinggi 30 meter. Nanti pada hari kiamat lebih dari itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idzal biharu fujirat. Apabila air laut itu diluapkan, manusia, bangunan yang tinggi akan tenggelam. Dan setelah itu, apa kata Allah? Wa idzal biharu sujirat. Berubah. Lautan yang tadinya air menjadi lautan api. Nah, jadi itu jamaah sekalian. Bukan hanya itu, akan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat yang belum pernah dialami oleh manusia. Bagaimana Allah menggambarkan terjadinya gempa bumi yang sangat dahsyat? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini akan diguncangkan seguncang-guncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu ma laha. Manusia akan bertanya-tanya, apa yang terjadi ini? Saking terkejutnya, saking kagetnya, wanita-wanita yang sedang hamil langsung keguguran. Wanita-wanita yang sedang menyusui, mereka lepas begitu saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma tarawnaha tadhalu kullu mur'iatin amma arda'at wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Engkau akan menyaksikan wanita-wanita yang sedang menyusui, mereka lepas bayinya begitu saja. Dan engkau akan menyaksikan wanita-wanita yang sedang mengandung, mereka keguguran secara tiba-tiba. Bahkan anak-anak kecil, rambutnya yang tadinya hitam berubah menjadi putih. Apa kata Allah? Wa yaj'alu wildanu
syiba. Rambut-rambut mereka yang hitam berubah menjadi putih. Itu dahsyatnya hari kiamat. Makanya Allah mengingatkan, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah la syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya hari kiamat adalah suatu yang sangat dahsyat. Sang ibu tidak mengenal ayahnya, ya, tidak mengenal anaknya, tidak mengenal suaminya, semuanya berlarian memikirkan nasibnya masing-masing. Dan itu terjadi ketika tiupan sangkakala, ya, ditiup oleh malaikat siapa? Israfil. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzi sya'nu yughni. Apabila terjadi sangkakala yang sangat dahsyat, maka manusia saling berlalian. Sang anak tidak mengenal orang tuanya, orang tua tidak mengenal anaknya, semuanya sibuk memikirkan nasibnya masing-masing. Ya, ini yang akan terjadi kapan? Pada hari kiamat. Itu semua kita wajib imani, karena semua itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, keimanan tentang terjadinya hari kiamat bukan sampai di situ, tapi kita juga harus mengimani kelanjutannya. Apa yang terjadi, ya, setelah bumi ini hancur. Nah, jadi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang iman kepada hari akhir. Insya Allah mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Qadarullah, mungkin saya mohon maaf, ya, hanya bisa sampai di sini, ya. Pada Isya saya izin karena ada keperluan, ya. Jadi untuk pertanyaan mungkin bisa disampaikan di pertemuan berikutnya, insya Allah. Jadi pembahasan kita sampai al-imanu bil yaumil akhir. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.